Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan belajar analisis regresi dan korelasi linear sederhana. Analisis regresi digunakan bila ingin mengetahui bentuk hubungan dua variabel atau lebih. Sedangkan analisis korelasi digunakan bila ingin melihat keeratan hubungan dua variabel atau lebih. Nah, karena di sini kita belajar analisis regresi dan korelasi linear sederhana, maka kita punya dua variabel saja, yaitu variabel X dan variabel Y. Yang mana variabel X ini disebut variabel bebas, yaitu variabel yang mempengaruhi variabel lainnya. Artinya variabel yang mempengaruhi variabel Y ini. Lalu variabel Y disebut dengan variabel terikat, yaitu variabel yang dipengaruhi oleh variabel lainnya. Artinya variabel yang dipengaruhi oleh variabel X ini. Lalu untuk melihat hubungan dua variabel ini, maka kita bisa buat ke dalam bentuk pasangan titik X, Y setiap nilai X dan Y-nya. Nah, lalu kita gambarkan dalam koordinat kartesius, sehingga nanti kita bisa dapatkan atau kita bisa peroleh gambar seperti yang diberikan ini. Nah, gambar yang pertama, kalau kita dapatkan seperti gambar yang pertama, maka ini disebut hubungan linear positif. Lalu, kalau kita dapatkan seperti gambar yang kedua, ini disebut hubungan linear negatif, yang mana pasangan titik-titik X, Y pada koordinat kartesius sumbu X di sini dan sumbu Y-nya di sini disebut hubungan linear positif dan hubungan linear negatif. Kita lihat gambarnya di sini, ya, kita dapatkan ini seperti atau tampak sesuai dengan garis lurus, ya kan? Nah, lalu untuk gambar yang ketiga disebut hubungan non-linear karena pasangan-pasangan titik X, Y ya pada koordinat kartesius ini tampak seperti lengkung, ya. Nah, ini disebut hubungan non-linear kalau kita dapatkan seperti ini gambarnya. Lalu kalau kita dapatkan gambarnya seperti ini, yang seperti yang nomor 4 ini, maka ini disebut tidak berhubungan. Bentuk umum persamaan regresi linear sederhana yaitu Y sama dengan A ditambah BX. Langkah-langkah mencari persamaan regresi sederhana. Yang pertama, kita mencari nilai A dan B dengan menggunakan rumus. Untuk menentukan A yang diberikan ini, lalu ini rumus untuk menentukan nilai B. Setelah kita dapatkan nilai A dan B-nya, maka kita bisa menentukan persamaan regresinya, yaitu Y sama dengan A ditambah BX. Dengan mensubstitusikan nilai A yang kita dapatkan ke dalam persamaannya dan nilai B yang kita dapatkan. Nah, contohnya, seorang peneliti ingin mengetahui hubungan antara nilai rata-rata SKHU SMA dengan rata-rata nilai saringan masuk. Untuk keperluan tersebut, diambil data secara acak sebanyak 8 orang calon mahasiswa, dan hasilnya sebagai berikut. Nah, di sini kita sudah diberikan datanya dalam tabel, ya. Untuk kolom pertama, ini nomor responden ada 1 sampai 8. Ini artinya datanya tadi diambil secara acak sebanyak 8 orang. Berarti di sini nomor responden orang yang pertama, ya, nomor responden yang pertama, yang kedua, ketiga, sampai yang ke-8. Lalu untuk kolom yang kedua, ini rata-rata SKHU. Nah, ini sebagai variabel bebasnya. Dan untuk kolom yang ketiga, ini rata-rata nilai tes masuk, ini sebagai variabel terikatnya, yang masing-masingnya sudah diberikan nilainya. Nah, kita di sini diminta tentukan persamaan garis regresi linear sederhananya antara nilai rata-rata SKHU dengan rata-rata nilai tes masuk dan apa artinya. Untuk menentukan persamaan garis regresi linear sederhananya, maka
ya, kita di sini harus mencari nilai A dan B-nya terlebih dahulu menggunakan rumus yang diberikan ini. Lalu setelah kita dapatkan nilai A dan B-nya, maka kita bisa menentukan persamaan regresinya Y sama dengan A ditambah BX. Nah, untuk menentukan nilai A dan B ini, ya, maka kita buat dalam bentuk tabel terlebih dahulu, ya, karena masing-masing rumus A dan B di sini ya, sini dibutuhkan sigma Y, sigma X kuadrat, sigma X, sigma XY, sigma X kuadrat, sigma X dikuadratkan. Begitu juga untuk rumus yang B ini. Maka kita buat dalam bentuk tabel, kita menambahkan kolom ya. Kita tambahkan kolom XY di sini dan X kuadrat. Yang sebelumnya kita tambahkan juga baris jumlah, yang mana itu jumlah dari rata-rata SKHU atau jumlah dari variabel X-nya, yaitu tinggal kita jumlahkan 6 ditambah 7 sampai tambah 7 ini 55. Lalu jumlah variabel Y-nya atau jumlah rata-rata nilai tes masuk kita jumlahkan 6 tambah 7 tambah 7 tambah 9 sampai tambah 8 ini sama dengan 60. Lalu kita tambahkan kolom XY yang mana kita butuhkan untuk menentukan A ini ada sigma XY. Maka kita tambah kolom XY dengan cara untuk nilai-nilainya kita bisa dapatkan dari X dikali Y. Nah, untuk nomor responden pertama, tinggal kita kali 6 dikali 6 sama dengan 36. 7 dikali 6 dikali 7 yaitu 42. Lalu sampai 7 dikali 8 yaitu 56. Lalu kita tambah lagi kolom X kuadrat. Kenapa? Karena kita butuh di sini untuk mendapatkan nilai A yaitu sigma X kuadrat. Nah, sigma X kuadrat sehingga kita tambah kolom X kuadratnya. Nah, karena X ini ya, atau kolom rata-rata SKHU atau kolom variabel X ini nilainya 6, 7 sampai 6, 6 ya, 6 sampai 7 ya. Maka tinggal kita kuadrat setiap nilai-nilai nomor respondennya ya. Nilai-nilai variabel X-nya untuk setiap nomor respondennya. Nah, tinggal kita kuadratkan 6 dikuadratkan artinya 6 kali 6 36. 6 dikuadratkan 36, 7 dikuadratkan 49, sampai 7 dikuadratkan 49. Lalu ya kita hitung jumlahnya. Jumlah dari XY, ya kolom XY ini tinggal kita jumlahkan 36 tambah 42 sampai 56, yaitu 417. Lalu kita jumlahkan kolom X kuadrat, 36 tambah 36 tambah 49 sampai tambah 49, yaitu 383. Sehingga kalau kita sudah dapatkan ini, kita bisa dengan mudah mendapatkan nilai A dan B-nya. Nah, untuk mendapatkan nilai A-nya, ini menggunakan rumus yang ini ya, ditulis kembali rumusnya sigma Y dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikali sigma XY dibagi N kali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan. Nah, sigma Y artinya sigma Y yaitu kita lihat di kolom Y, lalu jumlahnya yaitu 60. Nah, makanya ditulis 60. Lalu sigma X kuadrat, lihat di kolom X kuadrat, lihat jumlahnya yaitu 383. Makanya ditulis di sini 383. Lalu sigma X, lihat kolom sigma X, lihat kolom X, lalu lihat jumlahnya yaitu 55. Dikali sigma XY. Nah, lihat kolom XY, lalu lihat jumlahnya 417. Nah, ditulis 417. Per N. N-nya yaitu 8 ya kan, karena nomor respondennya dari 1 sampai 8 atau sampelnya diambil secara acak yaitu 8 orang ya tadi. Nah, tulis 8. Lalu sigma X kuadrat. Nah, sigma X kuadrat yaitu ini X kuadrat
Jumlahnya 383 dikurang sigma X dikuadratkan. Nah, ini kita lihat kolom X ya. Nih, kolom X atau kolom rata-rata SKHU, kolom X lihat jumlahnya 55, lalu kita kuadratkan. Nah, kita kuadratkan. Sehingga kalau kita lakukan perhitungan, ya kita lakukan operasinya, 60 dikali 383 hasilnya 22.980 dikurang 55 dikali 417 yaitu 22.935. Lalu ini 8 kita kali 383 dikurang 8 dikali 383 hasilnya adalah 3064. Lalu dikurang 55 dikuadratkan. Artinya 55 kita kali 55. Hasilnya 3025. Sehingga kalau kita kurang di pembilangnya dan penyebutnya, lalu kita bagi, hasilnya adalah 1,1538. Oke, kita sudah dapatkan nilai A-nya, lalu selanjutnya nilai B-nya. Nah, nilai B rumusnya N dikali sigma XY. Nah, N-nya 8, sigma XY-nya adalah lihat di kolom XY yaitu 417 dikurang sigma X, kita lihat kolom X, lihat jumlahnya 55 dikali sigma Y. Nah, sigma Y ini Y, lihat di kolom Y, jumlahnya yaitu 60 dibagi N. N-nya 8 dikali sigma X kuadrat, lihat kolom X kuadrat, jumlahnya 383 dikurang sigma X dikuadratkan. Sigma X itu totalnya atau jumlahnya 55, lalu dikuadratkan. Nah, sehingga kalau kita lakukan operasi perhitungannya, maka kita peroleh hasil akhirnya 0,9231. Lalu kita bisa dapatkan persamaan regresinya dengan mensubstitusikan ya nilai A dan B ke dalam persamaan regresinya, yaitu Y sama dengan A ditambah BX. A-nya itu 1,1538 ditambah B-nya 0,9231X. Sehingga ini artinya setiap penambahan satu satuan variabel bebas, yaitu variabel bebasnya X, maka akan mengakibatkan naiknya variabel terikat ini sebesar 0,9231. Lalu, ya dari persamaan itu, kita juga bisa membuat prediksi, misalnya berapa nilai ujian saringan masuk calon mahasiswa jika memiliki rata-rata SKHU tertentu. Nah, misalnya, jika seorang calon mahasiswa baru memiliki rata-rata SKHU sebesar 7,2, maka nilai ujian masuknya bisa kita peroleh gunakan persamaan regresinya Y sama dengan 1,1538 ditambah 0,9231 dikali X. X-nya ganti dengan 7,2. Nah, lalu tinggal kita lakukan operasinya. Y sama dengan 1,1538 ditambah 0,9231 kali 7,2. Ini kita kali dulu, baru kita tambahkan dengan 1,1538, hasilnya Y itu sama dengan 7,80. Selanjutnya, kita akan belajar uji linearitas regresi. Nah, uji ini dilakukan apakah suatu persamaan regresi yang dihasilkan dapat didekati oleh bentuk linier ya ataukah non-linier. Nah, langkah-langkah pengujiannya ini ada 1 sampai 12 langkah. Yang masing-masingnya sudah diberikan rumus untuk menentukannya.
Nah, yang pertama menghitungkan jumlah kuadrat regresi A, rumusnya diberikan, lalu menentukan jumlah kuadrat regresi B terhadap A, ini, kemudian menentukan jumlah kuadrat residu dengan rumus yang diberikan ini, lalu menentukan jumlah kuadrat kekeliruan, lalu menghitung jumlah kuadrat ketidakcocokan, ini, lalu menentukan derajat kebebasan kekeliruan. Nah, ini rumusnya. Lalu menentukan derajat kebebasan ketidakcocokan, dan selanjutnya menghitung rata-rata kuadrat kekeliruan, dan selanjutnya menghitung rata-rata kuadrat ketidakcocokan, menghitung nilai F ketidakcocokan, rumusnya ini. Selanjutnya menentukan F-tabel dengan diberikan rumusnya. Dan terakhir pemeriksaan linearitas regresi. Jika FTC artinya F ketidakcocokan kecil dari F-tabel, maka regresi tersebut linier. Nah, sebaliknya jika F ketidakcocokan besar sama F-tabel, maka regresi tersebut tidak linier. Nah, artinya di sini kita menguji suatu persamaan regresi yang dihasilkan ini dapat didekatkan oleh bentuk linier atau non-linier. Nah, contohnya, ya dari contoh pertama yang kita peroleh persamaan regresinya tadi, yaitu Y sama dengan 1,1538 ditambah 0,9231X. Selidikilah di sini linearitas persamaan garis regresi tersebut. Nah, berarti kalau kita menyelidiki linearitas persamaan garis regresi tersebut sama artinya dengan kita melakukan uji linearitas regresi ini, yaitu dari langkah-langkahnya dari langkah pertama sampai langkah ke-12 yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita menghitung jumlah kuadrat regresi A atau JK reg A ya, ini notasinya. Nah, rumusnya itu adalah JK yang tadi diberikan, saya tulis kembali, yaitu sama dengan sigma Y kuadrat per N. Nah, sigma Y kuadrat ya, itu kita peroleh dari ya, saya kembali ke tabel ini ya. Nah, ini kita tambah untuk mencari sigma Y kuadrat itu kita tambah ya kolom Y-nya ya. Di sini sigma Y kuadrat. Kita tambah kolom Y kuadrat. Nah, sehingga kita hitung di sini kita tambah lagi, kita hitung jumlahnya. Di sini kita langsung saja saya sudah dapatkan jumlahnya itu adalah 3.600. Oke. Kita lihat di sini sigma Y. Sigma Y dikuadratkan, maaf ya. Ini sigma Y dikuadratkan, bukan sigma Y kuadrat. Sehingga sigma Y dikuadratkan, kita lihat kolom Y ya. Baru kita lihat sigmanya, ini 60 ya, maaf. Maka di sini kita dapatkan sigma Y itu tadi 60 dikuadratkan ya. Per 8, N-nya tadi 8 ya, maka kita peroleh 60 kuadrat yaitu 3.600 dibagi 8 sama dengan 450. Lalu kita menentukan jumlah kuadrat regresi B terhadap A atau JK reg B terhadap A. Nah, notasinya yaitu rumusnya saya tulis kembali JK ya reg A B ya, B terhadap A itu sama dengan B ya dikali sigma XY dikurang sigma X
dikali sigma Y. Nah, ini rumusnya yang diberikan tadi, dibagi N. Nah, ini kita bisa dapatkan, B tadi kita sudah peroleh nilai B-nya yaitu 0,9231. Ya, dikali, nah sigma XY-nya juga kita bisa dapatkan tadi menggunakan tabel tadi, yaitu 417. Lalu dikurang sigma X ini yaitu 55, tadi kita peroleh, dikali sigma Y 60. Per N-nya 8. Sehingga kita lakukan perhitungan, hasilnya itu kita peroleh 4,15395. Nah, selanjutnya kita hitung jumlah kuadrat residu atau JK-res, yaitu jumlah kuadrat residu rumusnya JK-res sama dengan sigma Y kuadrat dikurang JK rek A yang tadi yang pertama ya, dikurang JK rek B terhadap A. Nah, sigma Y kuadrat itu hasilnya adalah 456. Nah, yang ini baru seperti yang kita tambahkan kolom Y kuadrat. Nah, yang seperti yang saya sampaikan tadi. Ya, ini kita tambah kolom Y kuadrat, lalu Y-nya kita lihat dikuadratkan. Nih, 6 kuadrat 36, 7 kuadrat 49, sampai 8 kuadrat ini 64. Lalu kita jumlahkan ya. Hasilnya ini adalah 456. Nah, ini bukan 3.600 ya. Nah, kita balik lagi. 456 dikurang JK rek A tadi yang pertama kita sudah dapatkan 450. Dikurang JK rek D itu langkah yang ke JK rek B terhadap A ya. Nah, itu langkah yang kedua tadi, yaitu kita peroleh 4,15395. Hasilnya yaitu kita peroleh 1,84605. Selanjutnya, kita menentukan jumlah kuadrat kekeliruan atau JKKK. Nah, JKKK ini kita butuh tabel. Tabel pertama yaitu nomor responden, rata-rata SKHU atau variabel X, dan variabel Y-nya yaitu rata-rata nilai tes masuknya. Nah, rumus JKKK ini atau jumlah kuadrat kekeliruan ini itu sama dengan sigma itu dari sigma YX dikuadratkan dikurang sigma YX dikuadratkan per N dari X. Nah, artinya ini YX ini ya, Y dari X ini artinya ini adalah pasangan data dari X yang bernilai sama. Nah, lalu NX-nya ini, atau N dari X-nya adalah banyak data Y dari X yang bernilai sama. Nah, artinya kalau kita ingin mencari JKKK ini, kita harus mencari pasangan data dari X yang bernilai sama. Nah, kita lihat di sini ya, di kolom X ya, variabel X, kita lihat data yang nilainya sama. Ini kan yang nilainya 6, itu kan ada 1, 2, 3 ya kan yang sama. Artinya ada 3 data yang nilainya 6 ya kan. Lalu kita lihat di sini ada 3 ini, kita lihat nilai Y-nya yang 3 data yang nilainya 6 ini, yaitu untuk data yang pertamanya 6, nilai Y-nya adalah 6.
data yang kedua nilainya 6, yaitu 7. Nilai Y-nya, data ketiga yang nilainya 6, yaitu 7. Sehingga kita bisa buatkan menjadi seperti ini. Nah, kita buat kurung siku, lalu kurung kelawalnya kita buat, karena dia kuadrat, berarti kita tinggal lihat di sini ya, 6 ya, dikuadratkan ditambah 7 dikuadratkan ditambah 7 dikuadratkan. Nah, yang kita lihat itu, yang kita buat di sini adalah nilai di kolom Y-nya. Nah, dikurang sigma Y, Y dari X-nya ini, atau sigma pasangan data dari X yang bernilai sama ini. Tinggal kita buat saja sigmanya, yaitu 6 ditambah 7 tambah 7. 6 ditambah 7 tambah 7 dibagi banyaknya. Berapa banyaknya? Ada 3. Ya. Ada 3 kan? 1, 2, 3. Nah, lalu kita buat yang pertama, data yang pertama yaitu yang 6. Ditambah, karena dia jumlah nih, nah kita bikin tambah. Lalu kita tambah dengan data berikutnya yang sama, yaitu 7. 7 ada 2. Oh, ada 3 ya. 1, 2, 3 ya kan. Berarti kita lihat nilai Y-nya. 7 ditambah 8 ditambah 8. Nah, kita buat 7 kuadrat. Tambah 7 kuadrat ditambah 7 kuadrat dikurang, nah 7 ya, 7 maaf 7 ya, 7 ditambah 8, maaf, 7 ditambah 8 ya, yang 7 nilainya 7, yang 7 ini nilainya 8, yang 7 ini nilainya 8. 7 ditambah 8 ditambah 8 kuadrat. Lalu dikurang 7 tambah 8 ditambah 8. Dikuadratkan ya. Ini lupa dikuadratkan. Per berapa banyak datanya yang sama? Ada 3 juga. Lalu kita tambah lagi, satu lagi yang sama yaitu 8 ya kan. 8 ini ada 2 di kolom X-nya. 1, 2. Nah, yang kita masukkan ke rumusnya yaitu nilai di Y-nya, yaitu di sini 9 ditambah 8 yang ini tambah 8 ya. Berarti 9 kuadrat ditambah ini. Nah, dan yang ini lagi. 9 kuadrat tambah 8 kuadrat. Dikurang 9 ditambah 8 dikuadratkan. Per ada 2 ya kan yang sama. 8 yang sama itu ada 2. Nah, sehingga kalau kita jumlahkan semuanya totalnya, nah, silakan dijumlahkan. Nanti hasilnya itu pasti akan kita peroleh 1,84. Nah, akhirnya. Selanjutnya, kita menentukan jumlah kuadrat ketidakcocokan. Nah, jumlah kuadrat ketidakcocokan atau JK, TC itu sama dengan rumusnya JK res dikurang JK KK. Ya. JK res tadi ya kita sudah dapatkan JK resnya di langkah ketiga tadi, yaitu kita dapatkan JK resnya itu nilainya 1,84605. Dikurang JKKK kita sudah dapatkan di langkah keempat, angka sebelumnya tadi ya, itu JKKK itu sudah kita dapatkan tadi 1,84, sehingga kalau kita kurang hasilnya adalah 0,00605 ya kan. Lalu langkah ke-6 kita menentukan derajat kebebasan kekeliruan atau DKKK. DKKK ini rumusnya yaitu N dikurang K. Yaitu N-nya tadi 8 ya dikurang K ini adalah, nah
K itu adalah banyaknya pasangan data dengan data X yang sama dihitung 1. Nah, berarti kita balik ke lihat datanya tadi. Data X yang sama dihitung 1. Berarti ini 6 dihitung 1 ya. Nah, berarti ini 1 nih. 1, 2, 3. Ini dihitung 1. Berarti ada 1 data. Lalu data 7. 7 ini ada 2 dihitung 1. Berarti sudah 2. Yaitu di sini 8. Sampai 8 kan. Berarti ada 3 ya kan. Ada 3 K-nya. Ada data yang pertama, yaitu nilainya X-nya 6, data yang kedua nilai X-nya 7, data yang ketiga nilai X-nya 8. Maka kita buat di sini K-nya 3, yaitu 8 kurang 3 sama dengan 5. Selanjutnya menentukan derajat kebebasan ketidakcocokan, yaitu DKTC, derajat kebebasan ketidakcocokan, yaitu rumusnya K dikurang 2. Nah, K-nya itu tadi sudah kita peroleh 3 ya kan? 3 dikurang 2 yaitu sama dengan 1. Selanjutnya, menghitung rata-rata kuadrat kekeliruan atau RKKK. Nah, rumus RKKK ini atau rata-rata kuadrat kekeliruan yaitu sama dengan JKKK, ya JKKK dibagi DKKK. DKKK. Itu JKKK. Itu sudah kita dapatkan tadi di langkah yang keempat, yaitu 1,84 dibagi DKKK-nya adalah 5. Sehingga 1,84 dibagi 5 hasilnya yaitu 0,368. Selanjutnya, menghitung rata-rata kuadrat ketidakcocokan atau RKTC. Nah, RKTC ini rumusnya yaitu JKTC dibagi DKTC. Itu sama dengan JKTC itu sudah kita dapatkan di langkah yang kelima tadi, yaitu hasilnya 0,00605. Dibagi DKTC kita sudah dapatkan di langkah yang langkah yang ke-7 tadi, yaitu sama dengan 1. Berarti tetap ya 0,00605. Langkah berikutnya menghitung nilai F ketidakcocokan. Nah, untuk menghitung nilai F ketidakcocokan, rumusnya yaitu RKTC dibagi RKKK. RKTC itu sudah kita peroleh tadi. RKTC ini 0,00605 dibagi RKKK. RKKK-nya sudah kita peroleh di langkah yang keempat, yaitu hasilnya 0,368. Sehingga kalau kita bagi hasilnya ini, dibagi ini hasilnya 0,0164. Selanjutnya menentukan F-tabel. Nah, F-tabel ini kita gunakan tabel F ya. Nah, yang kita tetapkan alfanya adalah 0,05. Sehingga kalau kita tuliskan F-tabel itu F 0,05, yang mana sebagai pembilangnya DKTC. DKTC itu tadi kita peroleh 1 ya. Dan sebagai penyebutnya DKKK. DKKK kita peroleh tadi 5. Ya, di langkah yang ke-6 tadi. Sehingga bisa dilihat tabel F yang alfanya 0,05, pembilangnya 1 dan penyebutnya 5. Nanti kita akan dapatkan atau kita dapat lihat di tabel nilainya itu adalah 6,61. Nah, oke. Selanjutnya, pemeriksaan linearitas regresi. Nah, ini langkah terakhir ya, pemeriksaan linearitas regresi. Yang mana jika F
FTC, ya keputusannya itu FTC kecil dari F tabel, maka regresi tersebut regresi linier, ya. Sebaliknya, kalau FTC besar sama F tabel, maka dia tidak linier. Nah, ini tidak linier. Nah, kita lihat FTC-nya. Nah, ketidakcocokannya di langkah 10 ini adalah 0,0164. Lalu F tabelnya ini di langkah 11 6,61. Maka FTC 0,0164 ini kecil dari 6,61, kecil dari F tabel. Maka kita dapatkan ini adalah, atau kita simpulkan, kita putuskan bahwasanya dia merupakan regresi linier. Nah, untuk menentukan besarnya koefisien korelasi dan koefisien determinasi, yang mana di sana kita menentukan besarnya hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat, yang kita cari koefisien korelasi dan koefisien determinasinya akan kita bahas di video selanjutnya.